Bayangkan sebuah masa di mana samudra adalah medan tempur yang tak pernah tenang, dan satu nama membuat gemetar para penjajah dari tanah jauh. Dia dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur, seorang pemimpin yang tidak hanya bertarung dengan pedang, tetapi juga dengan kecerdasan yang melampaui zamannya. Namun, di balik keberaniannya yang legendaris, terdapat kisah pengkhianatan, intrik politik yang gelap, dan pengorbanan yang nyaris menghancurkan sebuah kekaisaran maritim terbesar di Nusantara. Mengapa sosok yang begitu perkasa ini akhirnya harus menyerah pada sebuah perjanjian yang sangat merugikan rakyatnya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok benteng Somba Opu yang megah sebelum akhirnya runtuh menjadi debu? Hari ini, kita akan membongkar sisi lain dari sejarah Sultan Hasanuddin yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah bukan sekedar deretan angka tahun, melainkan sebuah thriller nyata yang penuh dengan emosi. Dalam episode spesial kali ini, kita akan menyelami kehidupan I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape, yang lebih kita kenal sebagai Sultan Hasanuddin. Kita akan melihat bagaimana ia bertransformasi dari seorang pangeran muda menjadi momok paling menakutkan bagi kongsi dagang terkaya di dunia, VOC. Kita akan membahas taktik gerilya, diplomasi berdarah, hingga keterlibatan sekutu internal yang justru menjadi duri dalam daging bagi perjuangannya. Pastikan kalian menyimak hingga akhir, karena ada fakta mengejutkan tentang akhir hayat sang pahlawan yang jarang terekspos. Lahir pada tahun 1631 di pusat kekuasaan Kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai kehormatan dan kedaulatan. Goa saat itu bukanlah kerajaan kecil, ia adalah pelabuhan transito internasional yang menghubungkan pedagang dari Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa. Sebagai putra dari Sultan Malikus Said, Hasanuddin dididik untuk memahami seluk-beluk diplomasi internasional dan kekuatan armada laut sejak usia dini. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pedagang asing mulai mencoba mengatur harga rempah-rempah dengan paksa. Pendidikan moral dan militer yang ia terima membentuk karakter yang keras terhadap ketidakadilan, namun sangat mencintai rakyatnya sendiri. Hal inilah yang nantinya menjadi pondasi kuat bagi perlawanan panjang yang ia pimpin melawan monopoli Belanda. Kerajaan Goa Talo memiliki prinsip hidup yang sangat kuat, Maradeka Togoaya, Sere-Sereji Namalino, yang berarti rakyat Goa merdeka, hanya tunduk kepada Tuhan. Prinsip kebebasan perdagangan ini membuat Goa menjadi ancaman langsung bagi VOC yang ingin memonopoli perdagangan pala dan cengkih di Maluku. Belanda ingin setiap kapal yang lewat harus memiliki izin dari mereka, sebuah aturan yang dianggap penghinaan besar bagi Sultan Hasanuddin dan rakyat Makassar. Konflik ini bukan hanya soal uang atau wilayah, melainkan soal harga diri sebuah bangsa yang tidak ingin didikte oleh kekuatan asing. Hasanuddin tahu bahwa dengan menentang VOC, ia sedang mengundang badai besar ke tanah kelahirannya. Namun baginya, hidup dalam penjajahan adalah kematian yang perlahan. Saat naik tahta pada usia 22 tahun, Hasanuddin mewarisi konflik yang kian memanas dengan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis Spelman. Spelman adalah seorang komandan yang licik dan ambisius yang melihat Makassar sebagai kunci utama untuk menguasai jalur rempah Nusantara sepenuhnya. Perang pertama pecah karena Belanda mencoba memblokade pelabuhan Makassar. Tindakan ini dibalas dengan serangan kilat oleh armada laut Goa. Disinilah reputasi Hasanuddin mulai bersinar. Ia memimpin pasukannya langsung dari garis depan, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Belanda mulai menyadari bahwa menundukkan Makassar tidak akan semudah yang mereka bayangkan dalam laporan-laporan di Batavia. Hasanuddin terbukti menjadi lawan yang sepadan, baik di meja perundingan maupun di tengah dentuman meriam. Namun, ancaman terbesar bagi Sultan Hasanuddin ternyata bukan hanya datang dari laut lepas, melainkan dari daratan yang sama di Sulawesi. VOC menyadari bahwa mereka sulit jika bertarung sendirian melawan kekuatan koalisi Goa Talo yang sangat solid. Mereka mulai menerapkan strategi klasik divide et impera, atau pecah belah dan kuasai, dengan mencari faksi-faksi yang tidak puas dengan kepemimpinan Goa. Disinilah muncul sosok Arupalaka, seorang pangeran dari Bone yang memiliki dendam pribadi dan politik terhadap dominasi Goa di wilayah tersebut. Kerjasama antara VOC dan pasukan Bugis di bawah pimpinan Arupalaka menciptakan dinamika perang yang sangat kompleks dan menyedihkan. Ini bukan lagi sekedar perang melawan penjajah,
melainkan saudara seagama dan sesuku yang saling angkat senjata karena manipulasi politik luar negeri. Arupalaka merasa bahwa kerajaannya, Bone, telah lama berada di bawah bayang-bayang dan tekanan Goa, sehingga ia melihat VOC sebagai jalan menuju kemerdekaan Bone. Bagi Sultan Hasanuddin, tindakan Arupalaka adalah pengkhianatan terhadap persatuan tanah air di hadapan musuh bersama. Perang ini menjadi sangat brutal karena kedua belah pihak sangat mengenal medan tempur dan taktik perang masing-masing. Pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, menghancurkan desa dan mengorbankan ribuan nyawa rakyat sipil. Hasanuddin terjepit di antara dua kekuatan, armada laut Belanda yang memiliki teknologi meriam lebih canggih, dan pasukan darat Arupalaka yang sangat militan. Di tengah tekanan ini, Hasanuddin tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak memberikan konsesi perdagangan apapun kepada VOC. Pada tahun 1666, armada besar VOC yang terdiri dari puluhan kapal perang dan ribuan tentara gabungan mulai mengepung Makassar secara total. Blokade ini bertujuan untuk memutus jalur logistik dan kelaparan warga kota agar mereka menyerah tanpa syarat. Namun, warga Makassar di bawah komando Hasanuddin menunjukkan semangat perlawanan yang luar biasa, membangun barikade di sepanjang pantai. Wanita dan anak-anak turut serta membantu logistik, sementara para pemuda mendaftarkan diri menjadi pasukan berani mati. Sultan Hasanuddin sering terlihat berkeliling memotivasi rakyatnya, mengingatkan mereka bahwa kematian di jalan kebenaran lebih mulia daripada hidup di bawah sepatu Lars Belanda. Tekanan ekonomi mulai terasa, harga bahan pokok melonjak drastis, namun semangat juang mereka seolah tidak pernah padam oleh lapar dan haus. Puncak dari ketegangan ini adalah Perang Makassar, yang berlangsung selama bertahun-tahun dengan intensitas yang sangat tinggi dan merusak. Belanda menggunakan taktik bumi hangus, membakar gudang-gudang beras dan menghancurkan kapal-kapal nelayan lokal agar suplai makanan terhenti. Di sisi lain, intelijen Goa berhasil beberapa kali menyusup ke kamp Belanda dan melakukan sabotase terhadap persediaan mesiu mereka. Spilman hampir putus asa karena biaya perang yang membengkak telah menguras kas VOC di Batavia secara signifikan. Ia bahkan sempat mengirim surat kepada atasannya bahwa Hasanuddin adalah anjing yang paling sulit dijinakkan di seluruh Hindia. Setiap kali Belanda merasa telah menang, Hasanuddin selalu menemukan cara untuk memukul balik dengan serangan yang tak terduga. Kita harus memahami bahwa pada abad ke-17, kekuatan militer Goa adalah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, dengan teknologi perkapalan yang maju. Mereka memiliki kapal-kapal jenis pinisi dan padewakang yang sangat lincah dalam bermanuver di perairan dangkal, membuat kapal besar Belanda sering terjebak. Hasanuddin juga memiliki satuan penembak jitu yang dilatih secara khusus untuk membidik perwira-perwira Belanda dari jarak jauh. Namun, teknologi meriam VOC yang bisa menembakkan bola besi seberat puluhan kilogram dari jarak jauh mulai meruntuhkan tembok-tembok pertahanan Goa satu demi satu. Benteng Somba Opu, yang merupakan pusat pemerintahan dan simbol kemegahan Goa, mulai mengalami kerusakan parah akibat pembomban terus-menerus. Sultan Hasanuddin menyadari bahwa pertahanan fisik mereka mulai mencapai titik nadir, namun semangat mereka tetap utuh. Karena kerugian yang terlalu besar di kedua belah pihak, akhirnya dilakukan upaya negosiasi yang menghasilkan Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian ini sering dianggap sebagai salah satu dokumen paling tidak adil dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Sultan Hasanuddin dipaksa untuk mengakui monopoli VOC, mengusir semua pedagang Eropa lainnya dari Makassar, dan membayar ganti rugi perang yang sangat besar. Yang paling menyakitkan, ia harus mengakui kedaulatan Arupalaka atas kerajaan Bone dan wilayah-wilayah lainnya yang sebelumnya berada di bawah Goa. Hasanuddin menandatangani perjanjian itu dengan berat hati, hanya untuk menghentikan pertumpahan darah rakyatnya yang sudah terlalu banyak menderita. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perjanjian ini hanyalah sebuah jeda, bukan sebuah akhir dari perlawanan. Isi perjanjian Bongaya begitu memberatkan, sehingga sebenarnya mustahil bagi Goa untuk bangkit kembali secara ekonomi di bawah syarat-syarat tersebut. Belanda melarang orang Makassar berlayar ke wilayah timur Nusantara tanpa izin tertulis, yang secara praktis mematikan urat nadi perdagangan mereka. Sultan Hasanuddin merasa dikhianati oleh sistem hukum internasional yang dibuat hanya untuk menguntungkan pihak kolonial saja. Rakyat Makassar sendiri merasa terhina dengan hasil perjanjian tersebut, dan banyak dari mereka yang menolak untuk tunduk begitu saja.
Ketegangan kembali meningkat hanya beberapa bulan setelah perjanjian ditandatangani, karena Belanda terus melakukan provokasi di wilayah perbatasan. Sultan Hasanuddin kini berada dalam posisi yang sangat sulit, antara menjaga perdamaian yang rapuh atau kembali ke medan perang demi martabat. Benar saja, ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena api perlawanan di dada Sultan Hasanuddin kembali berkobar melihat kesombongan Belanda. Pada tahun 1668, ia kembali menyatakan perang terbuka setelah melihat Belanda melanggar janji-janji mereka sendiri dalam perjanjian Bongaya. Kali ini, pertempuran menjadi jauh lebih sengit dan lebih personal bagi kedua pemimpin, Hasanuddin dan Spilman. Belanda mendatangkan bala bantuan besar dari Batavia dan Ambon untuk mengakhiri perlawanan Makassar sekali dan untuk selamanya. Pertempuran darat terjadi secara gerilya di hutan-hutan dan rawa-rawa, di mana pasukan Gowa menggunakan keunggulan pengetahuan medan mereka. Sultan Hasanuddin seringkali memimpin operasi malam hari, menyergap pos-pos Belanda dan menghilang sebelum fajar tiba, menciptakan teror psikologis bagi musuh. Di balik pertempuran fisik, ada perang intelijen yang sangat menarik untuk dibahas dalam konteks sejarah ini. Hasanuddin memiliki jaringan mata-mata yang luas, termasuk pedagang-pedagang asing yang masih setia kepadanya karena membenci monopoli VOC. Informasi mengenai pergerakan kapal Belanda seringkali sampai ke tangan Sultan lebih cepat daripada perintah resmi dari Batavia sampai ke Spilman. Namun, VOC juga tidak kalah cerdik. Mereka menggunakan informan lokal untuk melacak persembunyian Sultan dan gudang-gudang senjata rahasia. Seringkali terjadi eksekusi terhadap mereka yang dianggap sebagai pengkhianat di kedua belah pihak, menambah nuansa kelam dalam konflik ini. Dunia intelijen abad ke-17 ini penuh dengan kode-kode rahasia dan kurir-kurir yang mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan sepucuk surat. Salah satu titik balik yang paling menyedihkan adalah ketika benteng Somba Opu, yang merupakan simbol pertahanan terakhir, akhirnya jatuh pada Juni 1669. Jatuhnya benteng ini bukan hanya karena kekuatan militer Belanda, tetapi juga karena kelelahan yang luar biasa dari para prajurit yang telah bertempur selama bertahun-tahun. Spilman memerintahkan penghancuran total terhadap benteng tersebut agar tidak ada lagi semangat perlawanan yang bisa bangkit dari reruntuhannya. Sultan Hasanuddin terpaksa mundur ke pedalaman melihat kota yang ia cintai dibakar dan dijarah oleh pasukan kolonial. Kejadian ini menandai akhir dari dominasi politik Gowa di Nusantara bagian timur, namun nama Hasanuddin justru semakin harum. Meskipun kalah secara militer, ia memenangkan hati rakyatnya sebagai pemimpin yang tidak pernah berlutut di hadapan kezoliman. Setelah jatuhnya Somba Opu, Sultan Hasanuddin mengambil keputusan yang sangat mengejutkan banyak pihak. Ia memilih untuk turun tahta secara sukarela. Ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Sultan Amir Hamzah, pada tahun 1669, hanya beberapa bulan setelah kekalahan besar tersebut. Hasanuddin merasa bahwa untuk menyelamatkan sisa-sisa rakyatnya, ia harus menyingkir dari panggung politik agar Belanda tidak lagi memiliki alasan untuk menyerang. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang ulama dan guru, mengajarkan agama dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang luar biasa, di mana seorang raja besar bersedia menjadi rakyat biasa demi kedamaian bangsanya. Meskipun tidak lagi memegang keris untuk berperang, pengaruhnya tetap sangat kuat di tengah masyarakat Makassar. Masa-masa pensiun Sultan Hasanuddin diisi dengan meditasi dan pendalaman spiritual di Masjid Katangka yang bersejarah. Ia sering dikunjungi oleh para pejuang yang masih ingin melanjutkan perlawanan, namun ia selalu berpesan agar mereka berjuang dengan ilmu dan kesabaran. Hasanuddin menyadari bahwa zaman telah berubah dan strategi perlawanan terhadap penjajah harus berevolusi dari sekadar angkat senjata. Ia menekankan pentingnya menjaga identitas budaya dan iman sebagai benteng terakhir melawan pengaruh asing yang merusak. Banyak pengikutnya yang kemudian merantau ke berbagai penjuru Nusantara menyebarkan semangat perlawanan Makassar ke Jawa, Sumatera, hingga Semenanjung Malaya. Tanpa sadar, dengan mengundurkan diri, ia justru menanam benih perlawanan yang lebih luas di seluruh tanah air. Mari kita bedah sedikit tentang julukan Ayam Jantan dari Timur atau The Hansjes van het Oosten. Julukan ini sebenarnya diberikan oleh musuh-musuhnya sendiri, orang-orang Belanda, sebagai bentuk pengakuan atas keberaniannya. Dalam tradisi Eropa saat itu, ayam jantan adalah simbol keberanian, kewaspadaan, dan pantang menyerah dalam pertarungan. Ini adalah bukti bahwa meskipun mereka bermusuhan, Belanda memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap kualitas kepemimpinan Hasanuddin.
Tidak banyak pemimpin pribumi yang mendapatkan pengakuan semacam ini dari penjajah yang sedang mereka lawan. Julukan ini kemudian diadopsi oleh bangsa Indonesia sebagai simbol kebanggaan nasional hingga hari ini. Hal ini membuktikan bahwa integritas seorang lawan bisa melampaui batas-batas kebencian peperangan. Namun, di balik kepahlawanannya, sejarah mencatat adanya luka mendalam akibat konflik internal dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Hubungan antara Gowa, Bone, dan Sopeng adalah cermin dari betapa rumitnya persaudaraan di Sulawesi Selatan kala itu. Sultan Hasanuddin seringkali digambarkan sebagai figur yang tegas, namun oleh pihak lawan, ketegasan itu terkadang dirasakan sebagai tekanan. Inilah yang membuat VOC dengan mudah masuk dan mengeksploitasi luka-luka lama di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Kita harus belajar bahwa musuh sejati seringkali bukan yang datang dengan kapal perang, melainkan ego dan perpecahan di dalam rumah sendiri. Sejarah Hasanuddin mengajarkan kita bahwa persatuan adalah modal utama yang lebih berharga daripada ribuan meriam perunggu. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670, pada usia yang relatif muda, yaitu 39 tahun. Kematiannya membawa duka mendalam, tidak hanya bagi rakyat Goa, tetapi juga dihormati oleh musuh-musuhnya di Batavia. Ia dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Katangka, sebuah tempat yang hingga kini masih diziarahi oleh ribuan orang. Warisannya bukan berupa emas atau wilayah kekuasaan yang luas, melainkan sebuah standar etika kepemimpinan yang tak tergoyahkan. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil resiko pribadi demi kepentingan rakyat yang lebih besar. Meskipun Goa secara politik melemah setelah kematiannya, semangat ayam jantan tetap hidup dalam setiap denyut nadi orang Makassar. Namanya kini abadi, tidak hanya sebagai pahlawan nasional, tetapi sebagai simbol perlawanan tanpa pamrih. Tahukah kalian bahwa setelah kekalahan Goa, ribuan prajurit Makassar yang tidak sudi tunduk pada Belanda memilih untuk pergi merantau. Mereka dikenal sebagai The Sea Gypsies atau bajak laut bagi Belanda. Namun bagi rakyat Nusantara, mereka adalah pejuang bantuan. Mereka muncul di berbagai konflik di Jawa, membantu Trunojoyo melawan Mataram dan VOC, serta terlibat dalam perebutan kekuasaan di Banten. Keahlian navigasi dan tempur mereka sangat ditakuti di seluruh perairan Asia Tenggara selama berdekade-dekade. Diaspora Makassar ini membawa pengaruh besar pada budaya, bahasa, dan taktik perang di tempat-tempat baru yang mereka datangi. Ini adalah bukti bahwa semangat Hasanuddin tidak bisa dipenjara oleh dinding benteng atau perjanjian kertas apapun. Pengaruh Sultan Hasanuddin juga merambah ke dunia internasional melalui jalur perdagangan yang dulu ia bela mati-matian. Banyak pedagang dari Inggris, Denmark, dan Prancis yang menuliskan kekaguman mereka atas keterbukaan pasar Makassar di bawah pemerintahannya. Mereka mencatat bagaimana Hasanuddin sangat menghormati hukum internasional dan kebebasan beragama di wilayahnya. Di Makassar saat itu, gereja dan masjid bisa berdiri berdampingan, sebuah tingkat toleransi yang jarang ditemukan di Eropa pada abad yang sama. Hal ini mematahkan narasi kolonial yang sering menggambarkan raja-raja lokal sebagai penguasa yang tiran dan terbelakang. Hasanuddin adalah seorang visioner yang menginginkan negaranya menjadi bagian dari komunitas global yang adil dan terbuka. Jika kita melihat lebih dalam pada strategi militernya, Hasanuddin adalah pelopor penggunaan benteng-benteng kecil yang saling terhubung di sepanjang garis pantai. Ia memahami bahwa benteng pusat yang besar seperti Somba Opu sangat rentan terhadap pembomban meriam kapal, sehingga ia menyebar kekuatannya. Taktik hit and run yang ia terapkan di laut juga membuat armada VOC yang kaku menjadi sangat frustrasi dan kehilangan banyak logistik. Ia juga memanfaatkan sistem komunikasi tradisional menggunakan asap dan cermin untuk mengirim pesan antar pos pertahanan dengan cepat. Kejeniusan taktis ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang panglima perang yang sangat adaptif terhadap teknologi dan situasi yang berubah. Sayangnya, keterbatasan sumber daya manusia dan material akhirnya menjadi hambatan yang tak teratasi. Dalam setiap narasi true crime sejarah, pengkhianatan selalu menjadi elemen yang paling menyayat hati, begitu juga dalam kisah Hasanuddin. Kita harus bertanya-tanya, apa yang akan terjadi seandainya Aru Palaka tidak bergabung dengan VOC? Mungkinkah sejarah Indonesia akan berubah secara drastis dengan tetap berdirinya kekuatan maritim besar di timur? Spekulasi sejarah ini seringkali menyadarkan kita betapa rapuhnya kedaulatan sebuah bangsa jika dihancurkan dari dalam.
Arupalaka sendiri dalam beberapa catatan sejarah menunjukkan rasa penyesalan di akhir hayatnya atas kerusakan yang timbul akibat perang tersebut. Namun, nasi telah menjadi bubur, dan kolonialisme Belanda justru semakin kokoh berakar di Sulawesi setelah konflik tersebut berakhir. Pelajaran ini tetap relevan hingga hari ini. Perselisihan internal adalah pintu masuk paling mudah bagi kekuatan luar. Meskipun Perang Makassar berakhir dengan kemenangan Belanda, secara finansial, VOC sebenarnya mengalami kerugian yang nyaris membuat mereka bangkrut. Biaya pengiriman tentara, kapal, dan logistik dari Eropa dan Batavia selama bertahun-tahun tidak sebanding dengan keuntungan rempah yang mereka dapatkan segera setelahnya. Ini membuktikan bahwa perlawanan Hasanuddin sangat efektif dalam menggoyahkan stabilitas ekonomi penjajah. Spilman sendiri, meskipun mendapatkan gelar pahlawan di Belanda, harus menghadapi berbagai audit internal karena penggunaan dana perang yang fantastis. Hasanuddin berhasil membuktikan bahwa harga untuk menjajah sebuah bangsa yang merdeka sangatlah mahal dan menyakitkan. Perjuangannya memberikan pesan moral bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari kemenangan akhir, tetapi dari seberapa besar dampak yang diberikan. Saat ini, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama bandara internasional, universitas, hingga nama kapal perang di Indonesia. Namun, apakah kita benar-benar memahami esensi dari perjuangannya, atau sekedar mengenalnya sebagai gambar di uang kertas Rp10.000 lama? Menghargai Hasanuddin berarti menghargai semangat kemandirian ekonomi dan kedaulatan wilayah yang ia perjuangkan. Di tengah arus globalisasi sekarang, semangatnya untuk tidak didikte oleh kekuatan ekonomi besar menjadi sangat relevan kembali. Kita diajak untuk menjadi ayam jantan di bidang masing-masing, berani bersuara dan bertindak melawan ketidakadilan yang ada di depan mata. Kisah hidupnya adalah sebuah pengingat bahwa pahlawan sejati lahir dari kesulitan yang paling berat. Ada sebuah legenda lokal yang mengatakan bahwa semangat Sultan Hasanuddin masih menjaga perairan Sulawesi hingga saat ini. Para nelayan sering menceritakan tentang munculnya cahaya merah di cakrawala saat badai besar akan datang yang mereka percaya sebagai peringatan dari Sang Sultan. Tentu saja, ini hanyalah mitos, namun mitos tersebut menunjukkan betapa cintanya rakyat terhadap sosok pemimpin ini. Ingatan kolektif masyarakat Makassar terhadap Hasanuddin bukan sebagai raja yang kalah, melainkan sebagai pelindung abadi. Tradisi lisan dan puisi-puisi kepahlawanan tentangnya masih dibacakan dalam upacara-upacara adat di Sulawesi Selatan. Hal ini membuktikan bahwa seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya tidak akan pernah benar-benar mati dalam ingatan mereka. Mari kita renungkan sejenak tentang kompleksitas karakter Sultan Hasanuddin yang merupakan perpaduan antara ketegasan seorang jenderal dan kelembutan seorang guru. Ia mampu memerintahkan serangan mematikan di pagi hari, namun menghabiskan malamnya dengan berdoa dan menulis pemikiran-pemikiran filosofis. Jarang sekali kita temukan pemimpin yang memiliki keseimbangan antara kekuatan fisik dan kedalaman spiritual yang begitu kuat. Kehidupannya mengajarkan kita bahwa kekuasaan hanyalah amanah yang bisa diambil kapan saja, namun integritas adalah milik abadi. Kegigihannya melawan VOC adalah contoh nyata bahwa prinsip tidak bisa diperjualbelikan dengan harta atau posisi nyaman. Inilah alasan mengapa Sultan Hasanuddin tetap menjadi salah satu tokoh paling inspiratif dalam sejarah panjang Nusantara. Sebagai penutup bagian sejarah, kita harus mengakui bahwa Sultan Hasanuddin adalah sosok yang melampaui masanya dalam hal visi kenegaraan. Ia bukan hanya membela kerajaannya sendiri, tetapi ia membela konsep kebebasan laut yang saat itu belum banyak dipahami secara global. Perjuangannya memberikan fondasi bagi perjuangan-perjuangan berikutnya di berbagai daerah di Indonesia untuk melawan kolonialisme. Kita berhutang budi pada keberaniannya yang telah membukakan jalan bagi kesadaran nasional kita sebagai bangsa yang berdaulat. Sejarah mungkin mencatat kekalahan militernya, tetapi waktu membuktikan kemenangan moralnya yang abadi. Mari kita terus pelajari dan ambil hikmah dari setiap tetes keringat dan darah yang telah ia korbankan untuk tanah air ini. Terima kasih telah menemani kami menelusuri kisah luar biasa dari sang ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Kami harap video ini memberikan perspektif baru bagi kalian tentang betapa berharganya kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Jika kalian menyukai konten sejarah mendalam seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang misteri dan pahlawan Nusantara.
Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar apa pelajaran paling berharga yang kalian ambil dari kisah Sultan Hasanuddin ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah kritis dan jangan pernah lupakan sejarah. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.